Ya, ya, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Studi Kasus Implementasi Klasifikasi Serangan Cyber pada Dataset CIC IDS 2017 yang beranggotakan saya Muhammad Ansel Askia dan teman saya. saya Dimas Aris Pangestu. Latar belakang masalah peningkatan signifikan serangan cyber di seluruh dunia dengan pertumbuhan 400% sejak 2020. Keterbatasan sistem tradisional yang bergantung pada signature-based detection. Peluang machine learning untuk keamanan jaringan yaitu kemampuan mengenali pola kompleks dalam trafik jaringan dan adaptif terhadap evolusi teknik serangan baru. Tujuan mengimplementasikan metode klasifikasi serangan cyber lalu menganalisis performa naive Bayes, KNN, dan random forest. Yang ketiga, mengetahui metode terbaik untuk dataset CIC IDS 2017. Yang terakhir, membantu pengembangan sistem deteksi instruksi jaringan atau IDS. Dataset yang diambil untuk klasifikasi project ini yaitu dari Kaggle, eh, Canadian Institute for Cyber Security, berisi traffic jaringan normal dan serangan. Jenis serangannya yaitu DOS, brute force, infiltration, botnet, web attack, banging, dan web attack. Data berupa statistik traffic jaringan. Metodologi yang dipakai, pengumpulan dataset CIC IDS 2017, data processing, pembagian data training dan testing, penerapan metode klasifikasi, evaluasi performa model, dan analisis hasil dan kesimpulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada data pre-processing. Yang pertama ada pembersihan data, missing value dan duplikasi. Kedua, normalisasi atribut numerik. Ketiga, penentuan atribut label atau jenis serangan. Yang keempat ada pembagian data, 70% data training, 30% data testing. Tool yang digunakan yaitu Python dan segudang library-nya, yaitu menggunakan NumPy. Pada gambar di kanan atas berupa ada kode Python yang dimulai dari function data preprocess data dari line nomor 3 yaitu numeric strip call merupakan variabel untuk mengambil tipe data. Selanjutnya ada print print 10 preview yaitu untuk menampilkan 10 data sampel yang akan digunakan. Yang kedua pada line ke-6 ada handle missing value yaitu untuk fungsinya agar tidak ada null object. Yang ketiga ada encode label yaitu untuk kelas yang ada di dalam data atau mendefinisikan label. Dan untuk label yang kita gunakan yaitu ada DOS atau Denial of Service, Brute Force, Botnet, Benning, Benning, Infiltration, Port Scan, dan Web Attack. Lalu ada data gambar di kiri bawah yaitu pre-processing data sebelum diproses. Yaitu ada kolom sebanyak 78 dan data sampel 1.400. 1.400 itu ada dibagi masing-masing per label. Ada intinya per label itu ada 2.000 data sampel. Oke, lanjut. Lanjut. Selanjutnya ada perbandingan. Sebelumnya dari hasil data processing yaitu dilanjutkan dengan perbandingan dan diawali yang pertama dengan naive Bayes. Untuk hasil dari naive Bayes ada akurasi training dengan 0,1526, akurasi testing, precision, recall, dan advanced score. Untuk klasifikasi reportnya
Yang kedua yaitu KNN. Untuk hasil dari KNN ada akurasi training 0,5094 dan F1 score 0,2866. Dan yang terakhir ada random forest yang paling kanan. Untuk hasil akurasi trainingnya ada 0,4681, akurasi testing 0,322, dan F1 score 0,3307. Oke, lanjut. Selanjutnya ada grafik analisis yang dihasilkan dari library Python, yaitu dengan judul Analisis Klasifikasi Serangan Cyber CIC-IDS 2017. Yang gambar kiri kanan, yaitu ada perbandingan akurasi training fast testing. Semuanya menggunakan perbandingan 70:30 dari KNN, Random Forest, dan Naive Bayes. Untuk akurasi KNN, data trainingnya yang paling banyak mencapai 0,509 dan yang terendah adalah Naive Bayes 0,253. Yang gambar paling kanan atas ada perbandingan metrik evaluasi, yaitu untuk grafik ini untuk yang biru itu untuk Naive Bayes, yang KNN yang kuning, yang merah Random Forest. Hasil dari perbandingan metrik evaluasi menunjukkan yang F1 score mendekati paling dekat dengan data training, yaitu hanya Random Forest yang tertinggi, yaitu mencapai 0,4. Selanjutnya di gambar kanan bawah ada perbandingan F1 score. Terbukti Random Forest dengan F1 score paling tinggi yaitu 0,331. Dan confusion metric Random Forest ada di 443. Oke, lanjut. Dari pengujian tersebut, dapat dihasilkan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil pengujian dan analisis yang ditampilkan pada diagram visualisasi, dapat disimpulkan bahwa random forest merupakan algoritma yang paling optimal untuk studi kasus klasifikasi sistem deteksi instruksi pada dataset CIC-IDS 2017. Hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai akurasi testing tinggi, F1 score paling baik, serta performa klasifikasi yang lebih konsisten pada berbagai jenis serangan, khususnya DOS. KNN berada pada posisi kedua dengan kemampuan mengenali pola kompleks namun masih mengalami penurunan performa pada data uji. Sementara itu, Naive Bayes menunjukkan performa paling rendah dan kurang cocok digunakan pada dataset dengan menggunakan fitur yang saling bergantungan seperti data lalu lintas jaringan. Secara keseluruhan, alur pengujian yang dimulai dari processing data, pembagian data training dan testing, penerapan tiga algoritma klasifikasi hingga evaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix menunjukkan bahwa pendekatan ensemble pada random forest paling efektif untuk mendukung sistem deteksi instruksi yang lebih handal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.